sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Sibrina Beverly, peserta Latsar CPNS tahun 2025, golongan 3, angkatan 233. Kelompok 1, Jabatan Alih Pertama Bidan asal instansi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, UPT Puskesmas Bola. Hari ini saya akan berbagi refleksi pembelajaran agenda 2 yang saya dapat dari pemateri Bapak Wilhelmus Dwi Soge, SE, MT, di mana pembelajaran agenda 2 ini berfokus pada nilai-nilai dasar ASN berakhlak sebagai pondasi utama dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Yang pertama, nilai pertama yang saya pelajari adalah berorientasi pelayanan. Saya menyadari bahwa sebagai ASN, pelayanan publik bukan hanya sekedar kewajiban, tetapi sebuah panggilan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Saya belajar untuk memahami kebutuhan masyarakat, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan ramah, serta terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Yang kedua adalah nilai akuntabel. Nilai akuntabel ini mengajarkan saya untuk bertanggung jawab atas setiap tugas dan wewenang yang diberikan. Saya memahami pentingnya integritas, kejujuran, dan transparansi dalam setiap tindakan. Saya berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kemudian, nilai yang ketiga adalah nilai kompeten. Kompeten adalah nilai yang sangat penting bagi seorang ASN. Saya terus belajar mengembangkan diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan jabatan. Di sini kita bisa mengikuti berbagai pelatihan, misalnya seminar, kemudian ada workshop. Itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita. Saya juga siap berbagi ilmu dan pengalaman saya dengan rekan kerja lainnya. Kemudian, untuk nilai yang keempat adalah harmonis, di mana nilai harmonis mengajarkan kita untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan harmonis. Saya memahami pentingnya saling menghargai, menghormati perbedaan, dan bekerja sama dengan baik. Saya berkomitmen untuk membangun hubungan yang baik dan positif dengan rekan kerja, atasan, dan masyarakat. Kemudian nilai yang kelima adalah loyal. Loyalitas adalah nilai yang sangat penting bagi seorang ASN. Saya berjanji untuk setia kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Saya akan mengabdikan sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Kemudian nilai yang keenam adalah adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan. Saya memahami bahwa dunia terus berubah dan seorang ASN harus mampu beradaptasi dengan cepat. Saya siap untuk belajar hal-hal baru, menerima perubahan, dan terus berinovasi dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif itu sendiri adalah nilai yang mengajarkan pentingnya bekerja sama dengan berbagai pihak. Saya memahami bahwa keberhasilan tugas-tugas dari seorang ASN seringkali membutuhkan kerjasama dari berbagai instansi dan pihak terkait. Saya siap untuk membangun komunikasi yang baik, menjalin kerjasama yang erat, dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Di dalam pembelajaran agenda 2 ini juga pastinya saya mengalami kesulitan ketika mengidentifikasi isu, prioritas, dan membuat rancangan solusi untuk mengatasi akar masalah tersebut, terutama dalam
menentukan nilai-nilai dasar ASN berakhlak dengan tugas jabatan saya sebagai ahli pertama bidan. Namun, saya tetap mencoba tantangan ini dengan membuka kembali modul, mencermati video pembelajaran MOOC untuk memperdalam pemahaman, mencari studi kasus yang nyata sesuai dengan tugas jabatan saya. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Refleksi pembelajaran agenda 2 ini memberikan saya pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai dasar berakhlak. Saya berkomitmen untuk mengamalkan nilai-nilai ini dalam setiap langkah saya sebagai seorang ASN. Saya berharap dapat menjadi ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara, karena kita adalah PNS berakhlak. Pesan dan kesan saya kepada Widya Iswara, Bapak Wilhelmus Dewi Soge, SEMT, saya merasa sangat terbantu dengan cara penyampaian materi yang jelas, komunikatif, dan penuh semangat. Kepada Bapak Widya Iswara, Bapak Wilhelmus Dewi Soge, SEMT, saya mengucapkan terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingan. Semoga dengan ilmu dan bimbingan yang saya dapat bisa saya implementasikan kepada masyarakat sesuai tugas jabatan saya. Sekian refleksi pembelajaran agenda 2 dari saya. Selamat siang dan terima kasih.